Oke, bertemu kembali mahasiswa TI semester 1 ya, di minggu yang ke-13 mata kuliah algoritma. Di pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang fungsi dan prosedur ya. Di minggu yang ke-13 ini kita akan melihat beberapa latihan yang nanti harus Anda siapkan ya, Anda kerjakan untuk nanti dibuat dalam laporan lengkap ya. Dan nanti di minggu terakhir baru saya akan berikan layoutnya seperti apa. Jadi ini adalah untuk dipersiapkan dulu oleh Anda supaya tidak terburu-buru ya, karena kan waktunya tinggal minggu depan ya, minggu depan dan minggu terakhir di pertemuan kita. Baik, kita akan mencoba melihat secara singkat di minggu yang ke-13 ya. Di minggu yang lalu saya juga sudah menugaskan Anda untuk ada latihan ya, bukan tugas sebetulnya, latihan untuk mengerjakan menu. Ya, jadi ada semacam menu gitu ya, kemudian kita untuk coba membuat programnya ya dengan menggunakan Python untuk menghitung memproses luas bangun datar ya, luas berapa bangun yang kita sudah lihat di soal minggu lalu. Oke ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita akan langsung saja melihat di slide ya. Di slide kita ini ada evaluasi materi ya. Jadi judulnya memang evaluasi materi karena saya ingin mencoba melihat sejauh mana nanti Anda bisa menyelesaikan latihan-latihan gitu ya yang ada di slide di minggu ini untuk nanti dibuat lengkap ya dalam laporan praktikum ya. Jadi yang pertama adalah kita main apa ya? Perintah-perintah input ya, perintah input gitu. Jadi ada buatlah program berdasarkan output berikut. Kalau Anda melihat ini berarti apa? Yang tergambar adalah saya harus menyiapkan dua buah variabel gitu ya. Kan input nilai awal, input nilai akhir ya. Berarti Anda harus menyiapkan apa? Menyiapkan sebuah variabel ya, bukan variabel dua variabel ya. Jadi nilai pertama, nilai kedua. Nah, ini menggunakan apa nih? Menggunakan clue-nya menggunakan perulangan ya. Menggunakan perulangan. Jadi pakai perulangan, kemudian nanti di switch ya, di if gitu ya. Bikin pilihan. Jadi setiap bilangan itu nanti akan tercetak. Jadi kalau misalkan gini, input nilai awalnya adalah 5, ya, input nilai akhirnya adalah 10. Ya, berarti kita punya 6 perulangan ya. 5 sampai 10 kan 6 perulangan, 6 looping, 6 iterasi. Kemudian masing-masing nilai itu akan diberi keterangan gitu ya, masuknya ganjil atau genap. Jadi kalau misalkan 5 gitu ya, 5 berarti apa? 5 bilangan ganjil. 6 bilangan genap, 7 bilangan ganjil dan seterusnya ya sampai 10. Kalau nanti contohnya misalkan 1 sampai 10 ya mulai dari 1. Ya 10 sampai 20 ya mulai dari 10 ya. Tergantung dari nilai yang nanti kita masukkan gitu melalui keyboard. Oke ya, ini soal yang pertama ya, gampang sekali, saya pikir tidak terlalu sulit ya, tinggal lihat contoh yang sudah pernah kita bahas, kemudian Anda bisa memodifikasi sedikit dan sudah bisa menjawab soal yang kita lihat gitu, nomor 1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soalnya buat analisa singkatnya, jadi codingnya seperti apa, nanti di screenshot ada codingnya ya, kasih coding, nanti kasih apa? Kasih outputnya gitu. Biar kelihatan ya, biar kelihatan Anda mencoba. Baik ya, nomor 1. Nanti kita akan ulang lagi, ya. Nomor 2 dulu. Oke, nomor 2 dulu. Kalau
ini buatlah program berdasarkan output berikut ya. Jadi input banyaknya bilangan ya. Jadi kalau yang pertama Anda menggunakan perulangan secara otomatis ya. Jadi yang Anda input itu bilangan awal dan bilangan akhir. Jadi awalnya bilangan berapa, akhirnya bilangan berapa ya. Dia berurut, kemudian cetak itu dengan mengelompokkan mana yang ganjil, mana yang genap. Begitu ya kira-kira. Nah sekarang yang kedua sedikit ya, bedanya sedikit banget. Yang pertama adalah Anda diminta menentukan berapa bilangan yang Anda mau input. Jadi ini sih Anda harus input bilangan, dimasukkan bilangannya. Kalau yang pertama tadi kan, soal yang pertama tadi kan kita nggak menentukan bilangan berapa yang akan muncul ya, karena yang ditentukan hanya bilangan awalnya berapa, bilangan akhirnya berapa. Jadi kalau tadi bilangan awalnya adalah 5, ya nilai awalnya 5, lalu nilai akhirnya 10, berarti yang dicetak adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham ya? Sedangkan yang kedua, kalau kita lihat adalah Anda input dulu, menentukan berapa bilangan yang Anda mau input. Paham ya? Berapa bilangan yang Anda mau input. Kalau saya mau inputnya 10 bilangan, berarti saya diberi kesempatan menentukan, menginputkan 10 kali. Ya, kalau saya menentukan input banyaknya bilangannya 5, berarti saya hanya diberi kesempatan input 5 kali. Paham ya? Oke, berarti harus pakai apa? Ya, harus pakai perulangan tetap ya. Harus pakai perulangan. Cuma masing-masing bilangannya diinput gitu. Kelihatan ya bedanya ya. Yang pertama misalkan gini, kita tentukan input banyak bilangan 10 ya, 10 bilangan. Ini 10 bilangan nih. Ya. Yang pertama 5 ya, begitu kita ketik 5 ya kan Anda bisa aja tuh input bilangan ke 1, wah kasih keterangan gitu. Ya boleh. Ya. Input bilangan 5, nanti muncul keterangan 5 adalah jenis bilangan positif ya. Masukin 4 positif, masukin 0 0 gitu ya, bilangan 0. Kalau masukin negatif ya muncul negatif. Ya, berarti nge-switch-nya pakai apa? Pakai if lagi ya untuk penentukannya. Ya, silakan ya, silakan dicoba. Ngerti ya bedanya antara yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 bilangannya tidak diinput per bilangan, tapi Anda menentukan bilangan yang akan munculnya, bilangan awalnya berapa, ya bilangan akhirnya berapa. Sedangkan yang kedua ini adalah kita menentukan berapa bilangan yang kita mau put, kemudian setelah Anda running gitu ya, tentukan 10, berarti kita input 10 bilangan. Ya 10 bilangan, nanti masing-masing bilangan ada keterangannya gitu. Dia masuknya bilangan apa tuh? Bilangan positif, bilangan negatif, atau bilangan 0. Ya, paham ya? Ya nanti untuk nyoba sih nggak usah banyak-banyak ya, 3 bilangan aja, betul nggak? Masukin 1 positif, 1 negatif, 1 0. Ya, kalau itu muncul, coba bilangannya lebih banyak, 5. Biar kelihatan ya prosesnya betul atau enggak. Jadi jangan ngepas 3 bilangan nanti kan, coba dilebihin. Tapi nggak harus 10 bilangan ya, ini kan example aja, saya kasih contohnya 10 bilangan. Oke, next ya. Oke, nah sekarang buat program berdasarkan output. Ya, ini mah gampang ya. Kan minggu lalu udah saya jelaskan apa namanya tentang def ya, dan ini nggak harus pakai def kan sebetulnya. Biasa aja ya, Anda masukin input bilangan 1 berapa, input bilangan 2 berapa kali dikalikan gitu ya, hasilnya berapa. Ya, contoh input bilangan 1 5, input bilangan 2-nya 7, berarti kalau diproses dikalikan adalah hasil perkalian 5 dengan 7 adalah 30. Baik, nanti dicoba ya, dicoba bilangan yang lain. Gampang ya? Oke, nomor 3. Nah, sekarang nomor 4, ini pengembangan. Kalau minggu lalu kita udah bicara tentang menu, ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang contoh penerapannya. Ya, contoh penerapannya ya. Jadi kalau kemarin kan Anda ngitung bangun ruang gitu ya. Nah, ini mah nggak ribet sebetulnya, lebih singkat. Kenapa?
Karena cuma proses 2 bilangan ya. Anda masukkan 2 bilangan, bilangan 1 berapa, bilangan 2 berapa, and then kemudian apa? Kemudian dipilih ya. Dipilih kan, kalau misalkan Anda pilih 1, prosesnya adalah ditambahkan. Ya, ini mah tanpa menu juga bisa sebetulnya ya, tanpa function juga bisa. Dimasukkan ke dalam if-nya kan bisa ya. Gitu. Tapi kalau Anda mau mendefinisikan dengan function boleh loh, ya, silakan. Nomor 1 penjumlahan, berarti kalau nomor 2 pengurangan ya. Nomor 3 perkalian. Ya, nomor 4 pembagian. Ya, nomor 5 kalau mau perpangkatan gitu ya boleh. Ini kan contohnya cancel kan. Jadi kalau 5 tuh dia exit ya, cancel. Pilih nomor yang akan dikerjakan. Jadi kalau pilih nomor 2 tetap hasil prosesnya berapa ya. Nomor 3 hasil prosesnya berapa, tergantung bilangan yang kita masukkan. Jadi Anda input bilangan satunya berapa, kita input bilangan 2-nya berapa ya. Kemudian dipilih kan, diproses nih. Berapa nanti yang muncul ya tergantung dari angka pilihan prosesnya. Kalau Anda tentukan angka pilihan prosesnya 1 ya berarti dijumlahkan. Ya, kalau 2 pengurangan, dikurangi dan sebagainya ya. Oke, paham? Ini bolehnya hasil proses adalah bilangan 1 ya ditambah bilangan 2 hasilnya adalah berapa gitu. Kalau misalkan Anda pilihnya nomor 1 ya. Kalau kita pilih nomor 2 adalah bilangan 1 dikurangi bilangan 2 hasilnya berapa. Keterangannya dilengkapi gitu ya, lebih lengkap boleh. Baik, ya nomor 1 sudah tadi nomor 1 tadi input awal berapa, akhir berapa, kemudian munculkan ya dia masuknya ke ganjil apa genap ya, ya pasti usulnya ganjil genap ya. Yang nomor 2 tentukan berapa bilangan yang Anda mau input, kemudian kalau sudah masukkan sesuai dengan jumlah bilangan yang ingin Anda input ya. Jadi kalau kita masukkan berapa bilangan input banyak bilangan berapa nih 10 ya, berarti kita input 10 kali ya bilangan masing-masing bilangan itu nanti akan dikelompokkan ke dalam bentuk apa? Ya positif, negatif atau bilangan nol. Ya gitu aja. Nah, tadi yang ketiga adalah masukkan 2 bilangan kemudian proses perkalian ya. Nah, pengembangan yang berikutnya pengembangan nomor 3 ya otomatis ya. Kalau nomor yang tadi yang pertama Anda sudah bisa ya yang kedua harusnya nggak ada masalah ya. Baik. Nah, ini yang terakhir nih ya, yang terakhir. Ini agak gampang yang tadi gampang ya. Jadi gini, kita ini diminta untuk membuat sebuah pilihan ya. Jadi sebuah pilihan kalau istilah generasi ya, istilah generasi itu ada istilah baby boomer ya, baby boomer. Baby boomer itu orang-orang udah tua ya. Saya masuknya di generasi X ya. Anda masuknya generasi Z ya. Saya dari sisi saya masuknya generasi X. Saya lebih tua ya. Generasi X. Kemudian X, Y, Z. Milenial tuh sampai 94 ya, 95 sampai di 2000 itu adalah generasi Z ya. Barangkali ada yang Anda generasi X, nggak ada ya. Generasi X mungkin orang tua Anda. Ya, orang tua Anda pasti seumur saya lah ya. 40 sampai 50 tahunan ya. Kalau udah 60 tahun ya di sini ya Mas ya. Ini enggak berarti udah 60 tahunan di sini. Hampir ya, tapi ini ya. Baby boomer istilah ya. Nah, bikin program di mana user menuliskan nama ya, nama si bebas dan tahun kelahirannya. Gampang ya. Kemudian cetak nama dan generasinya seperti contoh output gini. Ya, jadi Anda berarti bikin inputan ya, bikin inputan satu variabel namanya nama. Masukkan nama Anda, namanya Nico Robin. Enter ya. Kemudian tahun berapa lahirnya? Ya, 89 ya, 89. Ini muncul ya. Nama kan variabel ya. Karena itu muncul Nico Robin berdasarkan tahun lahir Anda tergolong generasi apa? Pakai if kan gitu ya. Jadi Anda menentukan tahun ini berdasarkan skema yang di atas. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Jadi kita masukkan nama, kemudian tahun berapa lahirnya nih? Oh, tahun 89. Berarti Anda kelompokkan ke sini. Ya, setelah Anda input dikelompokkan. Jadi pengelompokan ini hanya untuk menentukan nanti outputnya. Masuknya generasi yang mana? Hanya itu aja. Ya.
Jadi kalau kita masukkan tahunnya 2000, ya berarti Anda tergolong generasi Z. Anda tergolong baby boomer. Ya, kalau baby boomer nggak ada generasinya ya. Nah, orang-orang tua ya. Oke ya, selesai ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi ini evaluasi saja supaya Anda bisa punya implementasi, bisa mengimplementasikan perintah-perintah yang udah kita bahas ya. Jadi ini yang pertama kan ini perulangan ya, perulangan, masukkan nilai awal berapa, nilai akhir berapa, diulang, di looping, nanti dapat sekian bilangan ya. Nah, masing-masing bilangan nanti akan diberi keterangan dia masuknya bilangan ganjil atau. Lalu yang kedua adalah kita input menentukan berapa bilangan yang kita ingin input. Ya, jadi Anda nih memasukkan bilangan awal tuh iterasinya berapa kali, perulangannya berapa kali. Kalau kita masukkan 10 berarti perulangannya 10 kali begitu ya. Masing-masing perulangan ya, awas masing-masing perulangan akan diisi oleh angka. Jadi perulangan pertama angkanya berapa? Yang kedua angkanya berapa? Nah, setiap angka yang dimasukkan ada keterangannya dia. Dia jenisnya bilangan apa gitu. Ya, positif, negatif atau nol kan? Kalau kita lihat dari jenis ya, berdasarkan nilai. Oke, paham ya? Oke, nomor 3, masukkan 2 bilangan, kemudian perkalian ya, dikalikan bilangan itu hasilnya berapa. Nah, kembangkan, masukkan ke dalam sebuah menu sederhana gitu. Ya, jadi masukkan bilangan. Kalau tadi kan cuma apa namanya? Perkalian ya, perkalian. Nah, sekarang ada penjumlahan, pengurangan. Anda milih dulu gitu. Jadi nanti mau diapain nih bilangannya? Mau dijumlah, mau dikurangi, gitu ya, atau perkalian, atau pembagian, atau cancel, gitu kan? Oke, paham ya? Lalu tadi yang terakhir adalah masukkan satu variabel nama, ya, kemudian masukkan lahir, nah tanggal lahirnya nanti masukkan dalam skema if ya. Silakan ditentukan ya. Ini kan 144 sampai dengan gitu ya. Tahun kan bisa pakai if ya. If ada if tuh ada and ada orang, silakan ya dikemas. Ya bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan output seperti yang diinginkan. Oke ya, terima kasih. Jadi ini kira-kira materi kita di pertemuan minggu ke-13 ya, mudah-mudahan Anda bisa langsung mengemasnya ya, membuatnya dalam bentuk coding dan bisa diselesaikan ya sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Jadi seminggu berjalan ya, maksudnya ini dikerjakan dulu ya supaya ya bisa membuktikan, nanti tinggal kalau harus dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan. Ya minggu next week itu akan masuk minggu yang terakhir dan itulah pemberian tugas ya. Tugasnya dari yang sudah Anda kerjakan dari minggu 8 sampai minggu ke 13 ya, sampai minggu ini. Baik ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kembali semoga kita selalu sehat ya, dan kalau sehat ya kita bisa mengerjakan semua aktivitas kita dengan baik. Salah satunya adalah aktivitas mengikuti perkuliahan ya. Saya doakan supaya saya selalu sehat dan bisa mengawal Anda sampai di UAS gitu ya. Sampai di UAS lah ya. Karena tugas saya ya sampai ngasih nilai gitu Anda. Ya setelah itu nanti ya tugas berikutnya lagi apa ya, apakah ketemu dengan Anda lagi ya atau tidak di semester berikutnya, tergantung tugasnya. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat mengerjakan ya dan mempelajari apa yang kita bahas. Ya, terima kasih.